warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willian dari Adam, kelas MPI 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Menurut Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses dan perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan terhadap pekerjaan anggota-anggota organisasi serta penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu, manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggerak, dan pengkoordinir berbagai pekerjaan kantor. Manajemen akan menciptakan suatu kegiatan operasional kantor yang akan membawa organisasi kepada kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai karena merupakan salah satu faktor produksi yang sangat diperlukan organisasi. Dengan demikian, manfaat manajemen bagi kegiatan operasional kantor sangat penting karena di samping bersifat pengetahuan, juga merupakan keahlian dan manajer atau pimpinan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaan kantor melalui mekanisme sistem yang dapat dipergunakan. Selanjutnya, terdapat 5 macam pendekatan dalam manajemen. Yang pertama itu proses operasional, yang kedua pendekatan perilaku manusia, yang ketiga sistem sosial, keempat sistem-sistem, dan yang kelima itu kuantitatif. Kemudian dalam unsur-unsur manajemen terdapat subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif. Menurut George R. Terry, menyebut unsur manajemen dengan istilah 6M. Unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Pemahaman mengenai fungsi manajemen di kalangan para ahli relatif bervariasi. Namun demikian, fungsi manajemen dapat dipandang dalam 2 klasifikasi utavia. Yang pertama itu fungsi organik dan yang kedua itu fungsi pelengkap. Fungsi organik terkait dengan fungsi yang mutlak dijalankan oleh manajemen, sedangkan fungsi pelengkap terkait dengan semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi pelengkap dengan baik akan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, menurut Robert L. Cass, mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Yang pertama itu keterampilan konseptual, yang kedua keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan yang terakhir itu keterampilan teknis. Kemudian adapun menurut Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama itu keterampilan manajemen waktu, dan yang kedua itu keterampilan membuat keputusan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman lain, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih. Menurut Astaga. Menurut